Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaftahul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihata bi niyatina as-salihah anna Allahal karim yaftahu alaina futuhal 'arifin ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين أن الله الكريم يرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعلنا من عباده المتقين وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghithu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd.
Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Hikmah, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Hikmah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, semua yang hadir pada kesempatan mulia malam hari ini. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terlebih dahulu tentunya kita bersyukur kepada Allah dengan segala rahmat ni'matnya, dengan segala hidayah inayahnya. Kita senantiasa bersyukur dengan segala anugerahnya. Terlebih kita teringat tentunya sangat bersyukur kepada Allah, hari ini hari pertama di bulan Muharram ya, tanggal 1 Muharram hari ini Pak. Rahimakumullah, kita sangat bersyukur Allah izinkan kita menyelesaikan tahun yang lalu 1444 Hijriah, dan kini kita telah Allah izinkan memasuki tahun baru Hijriah kita 1445 Hijriah, dan malam ini berada di tanggal 2 ini Pak ya, tanggal 2 Muharram. Tentu bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita pasti teringat bahwa bulan Muharram ini pun masih berlanjut sama seperti bulan sebelumnya, dari sejak Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, itu masih bagian daripada Ashhurul Hurum, bagian daripada bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemuliaannya itu tentu untuk kita semua orang beriman dan orang-orang yang banyak taqarruban ilallah, banyak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bapak-bapak, saudara sekalian, tentunya sangat pantas kita di hari-hari ini banyak beristighfar kepada Allah, apalagi dengan sayyidul istighfar seperti tadi kita membacanya bersama-sama. Kita mohon ampun kepada Allah dengan segala kesalahan, ketergelinciran, dosa-dosa di hari-hari yang lalu, dan jangan sampai dosa tersebut kita bawa ke tahun baru ini. Kita memulai tahun baru ini dengan membawa dosa, artinya lagi membawa beban. Kalau kita memasuki tahun baru itu membawa dosa, berarti membawa beban. Yang namanya beban ya berat ya, berat Pak. Apalagi bebannya besar, misalnya dosanya besar, ya jelas berat, bebannya berat. Namanya orang membawa beban, ya akan terengah-engah jalannya. Nah, supaya jalan hidup kita ke depan di bulan Muharram dan seterusnya ini tidak terengah-engah, tidak capek, tidak lelah karena beratnya beban, maka mari kita banyak membaca sayyidul istighfar. Kita banyak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. yakni masuk kita ini, kalau kita banyak mohon ampun kepada Allah, berarti bukan membawa beban tapi membawa bekal. Nah, bekal itu belum tentu berat, Pak. Ya, bekal itu belum tentu berat. Sebanyak apapun, sebesar apapun bekal itu nggak berat, justru meringankan ya beban beratnya, gitu kan? Kalau kita membawa bekal. Nah, kemudian perjalanan kita kalau membawa bekal, namanya bekal cukup, Pak. Ya, kalau bekalnya cukup, perjalanan kita pasti sepanjang perjalanan itu menyenangkan, karena bekalnya cukup. Supaya kita perjalanan hidup kita sejak awal tahun Hijriah ini seterusnya ke sana itu kita banyak bekal, maka mari kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sayyidul istighfar dan sebagainya. Kemudian ya, hanya teringat dalam muqaddimah ini sebelum melanjutkan kajian tazkiyatun nafs
sebagaimana kajian sebelumnya. Ya, kalau saya menyampaikan berikutnya itu telat, Pak, karena saya 2 minggu sekali ya, bukan setiap minggu. Seandainya setiap Rabu malam Kamis depan itu masih bisa. Kalau hari tadi tanggal 1, hari Rabu ini tanggal 1 Muharram, berarti nanti tanggal 10 Muharram hari Asyura, hari apa, Pak? Hari Jumat ya, kurang lebih ya. Hari Jumat depan, bukan besok. Hari Jumat depan itu kita akan masuk hari Asyura, yang lagi-lagi kita pahami, kita yakini hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kemenangan kaum muslimin, kemenangan para nabi itu di hari Asyura ya, tanggal 10 Muharram ya. Ya, tanggal 10 bulan Muharram itu adalah hari Asyura. Ya, ada fadlu Asyura. Dalam kitab ini diterangkan fadlu Asyura itu keutamaan bulan Asyura. Ya, bahwa masih disunahkan, ada kesunahan kita berpuasa di Asyura ya. Yang salah satu riwayatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi ketika datang ke Madinah mendapatkan orang-orang Yahudi itu berpuasa hari Asyura. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, fasa'alahum an dalik, kenapa kalian berpuasa hari ini? Maka mereka menjawab, inna hadzal yaum adharallahu fihi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun. Sesungguhnya hari ini adalah hari Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel pada saat itu atas kaum Fir'aun, Fir'aun dan kaumnya. Maka Nabi bersabda, fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Oh, mereka mengatakan kami berpuasa di hari ini karena mengagungkan hari Asyura itu. Maka Nabi bersabda, nahnu aula bi Musa minkum. Kalau begitu kami lebih utama daripada Nabi Musa dan kalian. Ya, artinya kita kaum muslimin umat Nabi Muhammad itu lebih utama untuk melaksanakan ibadah puasa, mengagungkan hari Asyura. Karena kemenangan kaum muslimin, kemenangan para nabi itu banyak terjadi di hari Asyura. Di sini dikatakan annahu tiba ala Adam fi, taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam itu di hari Asyura. Setelah Nabi Allah Adam alaihissalam 300 tahun beristighfar kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam suatu riwayat itu 300 tahun. Nah, diterimanya taubatnya Nabi Adam itu di hari Asyura. Keberuntungan Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa kana khalaqahu fi atau khuliqahu fi, Nabi Adam itu diciptakan di hari Asyura. Jadi hidupnya Nabi Adam itu di hari Asyura. Mulai ditiupkan ruh, bergerak hidup itu di hari Asyura. Kemudian Nabi Adam ditetapkan di surganya Allah itu di hari Asyura. Kemudian Allah menciptakan arash, kursi, alamnya Allah, arash, kursi, langit, matahari, bulan, itu seluruhnya di hari Asyura ya, bintang. Wa wulida Ibrahimul Khalil fi, dilahirkannya Nabi Ibrahim di hari Asyura. Wa kanat najatuhu minan nar, selamatnya Nabi Ibrahim dari api yang dia dibakar ya oleh Namrud, itu terjadinya di hari Asyura, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua di hari Asyura, Pak. Jadi kita bertanya, ada apa ini Asyura ini begitu sangat dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak anugerah-anugerah besar oleh Allah diberikan kepada manusia, khususnya kepada para nabi. Ya, Nabi Musa selamat dari Fir'aun, tenggelamnya Fir'aun
dan tentaranya Fir'aun dan kaumnya itu di hari Asyura. Memukul laut itu hari Asyura. Jadi terbelahnya air laut dengan sebab tongkatnya Nabi Musa itu hari Asyura. Wa fihi wulida Isa, juga demikian dilahirkannya Nabi Isa. Wa rufi'a ilas sama dilahirkannya dan diangkat ke langit itu sama-sama hari Asyura 10 Muharram. Wa fihi istawat safinatun Nuh alal judi, demikian juga perahunya Nabi Nuh ya, itu mulai bergerak itu di hari Asyura. Diselamatkan Nabi Nuh dengan kaumnya. Wa utiya fihi Sulaiman al-Malikul Azim, kerajaan Nabi Allah Sulaiman diberikan oleh Allah yang tidak akan pernah ada kerajaan seperti Nabi Sulaiman, karena memang doanya, permohonannya Nabi Sulaiman itu supaya diberikan kerajaan yang tidak akan diberikan kepada orang selain beliau ya. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, itu doanya Nabi Sulaiman ya. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan yang tidak akan pernah engkau berikan kerajaan itu kepada siapapun setelah aku. Makanya para ulama membahas, Bapak saudara-saudara sekalian, kita doa di dalam Al-Quran itu silakan saja, banyak sekali redaksi doa. Tapi doa yang satu ini banyak para ulama itu melarang. Nggak pantas kita meminta kepada Allah seperti permintaan Nabi Sulaiman, Pak. Ya, Rabbi Rabbi dalam Al-Quran kan banyak itu, Rabbana Rabbana banyak ya. Wah, kalau yang lain-lain silakan. Bahkan ada doanya Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu biasanya banyak dipakai, dibaca oleh para penceramah di awal pembukaannya. Betul. Wah, ya sangat pantas, Pak. Tapi saya jadi teringat pernah ada suatu pertanyaan, kenapa kok di pembukaan pengajian itu dibaca Rabbi syrahli sadri katanya, sedangkan doa itu dibaca oleh Nabi Musa pada saat menghadapi Fir'aun. Jadi menurut dia, kalau begitu itu Ustadz menganggap jamaahnya itu Fir'aun semua katanya. Wah ya, dia begitu pendapatnya dia, Pak. Jadi kalau bacain Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, jadi teringat Nabi Musa menghadapi Fir'aun, baca itu. Berarti yang hadir ini Fir'aun semua kalau dibacain itu. Ya Allah. Ya pada saat itu saya hanya teringat, ya, apalagi kalau dari maknanya sangat pantas dan sangat harus kalau kita mau menyampaikan perkataan-perkataan penting dan bermanfaat, supaya bermanfaat, supaya dipaham ya. Wahlul 'uqdatam min lisani, itu kan maksudnya, ya Allah, lepaskan ikatan lidahku yang menyebabkan berkata-kata itu menjadi susah dipahami oleh sekian banyak orang. Kadang-kadang kita kan mendengar orang berkata-kata itu kadang-kadang nggak paham, Pak. Betul tidak? Entah itu karena kitanya yang lemah memahaminya, atau mungkin orang yang mengatakan itu, Pak, kadang-kadang muter-muter begitu kan, ya akhirnya nggak paham. Nah ini penting sekali ini, yafqahu qawli, agar mereka memahami perkataanku. Ya Allah, itu sangat pantas seperti Nabi Musa ya kepada Fir'aun, Pak, menghadapi Fir'aun. Tapi kalau terus jamaah dianggap Fir'aun semua, ya bagaimana dengan doanya Nabi Yunus? Kalau Anda menganggap orang yang membaca ini hanya pada saat menghadapi Fir'aun, berarti Anda tidak boleh membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa siapa ini? Nabi Yunus ketika di mana? Di dalam perut ikan. Berarti orang yang mau baca ini masuk dulu ke perut ikan. Hah? Ya begitu, Pak. Kalau harus pas-pasan dengan kejadiannya pada saat itu, lihat
Nabi Musa menghadapi Fir'aun, dia anggap Fir'aun semuanya. Ya sudah, kalau baca ayat ini la ilaha illa anta, berarti anda nggak bisa kecuali masuk ke perut ikan seperti Nabi Yunus. Apa bisa? Ya nggak mungkin, Pak. Bukan begitu cara memahami. Tapi kalau doanya Nabi Sulaiman memang betul, Pak. Coba, Rabbi habli mulkan, ya Allah berikan kepadaku kerajaan. La yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak pantas kerajaan itu tidak akan engkau berikan kepada orang setelah aku. Kalau Nabi Sulaiman ya memang sudah terbukti beliau permintaannya diberikan oleh Allah. Lah kalau orang lain minta semacam itu mau? Ya, Pak. Ya, tapi wallahu alam, ada sebagian ulama juga membahas mulkan di sini ini banyak kepahamannya. Mulkan itu kemampuan-kemampuan. Kerajaan di situ, raja di situ artinya kemampuan-kemampuan, ya mungkin wallahu alam kemampuan ilmu dan sebagainya, Pak. Ya, yang tidak akan diberikan kepada orang setelah aku, ya silakan saja. Kemampuan-kemampuan yang berguna, yang bermanfaat. Maka kadang-kadang ada orang mempunyai kehebatan ilmu itu tidak dimiliki oleh orang lain. Mungkin selama ini banyak selain daripada Nabi, ya, para aulia, para kekasih Allah itu muncul ternyata karomahnya. Ada karomah, wah, yang disaksikan oleh banyak orang, orang kagum, ya. Mungkin itu barangkali, Pak. Ya. Cuman ini saya sampaikan, ada sebagian pendapat ulama itu seperti itu. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ketika doa semacam itu diberikan oleh Allah. Wa akhraja Yunus min batnil hut, Nabi Allah Yunus alaihissalam juga dikeluarkan dari perut ikan itu di hari Asyura. Wa radda basara Yaqub alaih, Allah mengembalikan penglihatan Nabi Allah Yaqub setelah buta sekian tahun, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Allah tabaraka wa taala berkehendak, yang menurut akal tidak mungkin menjadi mungkin. Bisa, tidak ada mustahil bagi Allah. Ada orang sakit, menurut perkiraan apa vonis dokter dan sebagainya, wow, membahayakan. Itu kata orang. Kata Allah lain. Ya. Jadi ini Bapak Saudara sekalian, coba bayangkan, buta sudah sekian tahun, penyebabnya wasilahnya itu gampang sekali. Iya, hanya mencium harumnya bajunya Nabi Yusuf alaihissalam yang menyebabkan berpisahnya, menangis sekian lama, tertutuplah kedua matanya. Coba, penyebabnya itu kan enteng sekali, ringan sekali, ya kan? Mudah itu, hanya mencium bau wanginya, harumnya bajunya Nabi Allah Yusuf. Melihat dia Allah. Nabi Ayub alaihissalam dengan penyakitnya yang menghentakkan kakinya di tanah itu di Asyura, di hari tanggal 10, yang memancar air. Dengan air itu sembuhlah penyakitnya Nabi Ayub yang sakit bertahun-tahun itu. Hadirin rahimakumullah, hanya sebab air. Padahal sebelum itu mencari obat kesana kemari sudah sekian lama, nah sembuh-sembuh. Tapi Allah sembuhkan dengan cara mudah semacam itu, cuman air, Pak. Makanya disinilah kita jangan lupa, ketika kita berobat, ketika kita kemana, itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah mudah. Kalau memang waktunya Allah berkehendak, ya berbuat dengan kehendaknya. Wa akhraja Yusuf minal jub, Nabi Yusuf pun di penjara itu keluar bebas dari penjara itu di hari Asyura. Wa awwalu matarin nazala minas sama, awal hujan turun dari langit, kana yaumu Asyura, ya turunnya air hujan pertama dari langit ke bumi itu hari Asyura. Makanya pantas itu hari karomah, ya. Wa kana shaumuhu ma'rufan bainal umam hatta qila bi annahu fardun qabla atau furida qabla Ramadan atau fardun qabla Ramadan. Bahwa puasa di hari Asyura itu terkenal kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum kita, sampai dikatakan
itu Asyura itu puasanya diwajibkan sebelum Ramadan. Ya, seandainya tidak ada puasa wajib perintah Ramadan itu, Asyura ini menjadi wajib. Ya, ada ya umat-umat terdahulu itu wajib. Ya, puasa-puasa orang-orang Yahudi itu wajib mereka puasa di Asyura itu. Kalau kita tidak sampai kepada hukum wajib, tapi sangat diperintahkan. Bahkan Nabi SAW itu ketika berpuasa di tanggal 10 Asyura, 10 Muharram itu, beliau mengatakan, in ishtu ila qabil la asumanna at-tasi' wal 'ashir. Ya, kalau seandainya aku hidup sampai tahun akan datang, saya akan puasa dari tanggal 9 dan tanggal 10. Makanya bagusnya dari Tasu'a, puasanya di tanggal 9 dan tanggal 10. Kenapa? Karena memang Nabi bersabda supaya kita ini khalafu sunnatal yahud, berselisihlah dengan cara sunnahnya orang-orang Yahudi. Makanya yang bagus lagi, sauman qablahu yauman wa ba'dahu yauma. Maksudnya puasa sebelum Asyura 1 hari, setelah Asyura 1 hari, itu yang bagus. Jadi tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 itu Pak, ya. Nah, itu yang bagus di Asyura itu semacam itu. Ya. Ya, baik hadirin rahimakumullah. Ini saya hanya teringat dengan bulan ini Muharram, dan termasuk Asyura yang berada di bulan Muharram ini. Ya, adapun ya hati-hati Bapak Saudara sekalian. Ini insya Allah masih ya. Ya, kadang-kadang suka ada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dilarang. Mas saya kalau hal-hal semacam itu penjelasannya kurang tahu dari mana Pak. Tapi takutnya malah hal-hal syirik ini. Ya, kalau hal-hal syirik hati-hati. Ini banyak sekali orang yang bercerita kebiasaan adat-adat dari kampung ke kampung itu. Hah? Ada yang kebiasaan itu mereka berendam katanya di bulan malam Asyura itu. Hah? Ada kampungnya yang begitu Pak. Ada yang berendam semalaman itu. Ada begitu ya? Oh iya berarti Pak. Jadi mereka itu berendam semalaman di malam Asyura itu. Begitu udah pagi-pagi keluar dari rendemannya itu, dia sudah merasa badannya sudah kebal. Wah, kebal apa namanya? Ya, punya kadikjayaan sudah dia. Iya, diyakini semacam itu Pak. Saya kurang tahu, ada lagi yang kalau tidak salah itu ada suatu adat itu juga di hari Asyura itu Pak. Apa namanya itu yang ada kerbau digiring? Kerbau digiring rame-rame sambil berjalan terus nggak berhenti, dan belum diberhentikan jalannya kerbau ini sebelum mengeluarkan kotoran. Begitu katanya Pak. Dan itu dianggapnya mulia gitu. Itu kemuliaan itu. Ya Allah, ini yakini orang-orang semacam ini Pak. Ya kalau di sekitar kita udah nggak pernah kita ngelihat yang semacam itu ya. Ya cuma kewajiban kita menyampaikan kepada mereka bahwa hal-hal demikian itu kalau mereka orang Islam ya tidak pantas Pak. Maksud saya menyampaikan semacam ini di mana-mana di sekitar kita ini, barangkali ada di kampungnya semacam itu Pak. Betul tidak? Ya kasihan mereka itu melakukan hal-hal syirik. Nah itulah orang-orang yang tertipu, dikiranya benar ternyata salah. Betul tidak? Ya ini Pak. Jadi kita berkewajiban juga. Jangan dibiarkan semacam itu, sampaikan. Ya kalau di kampung saya tidak ada semacam itu Pak. Ya, ada lagi yang di malam Asyura itu pusakanya dikeluarkan semua. Wah, satu peti. Ada tombak, ada keris, ada golok, ada wah pokoknya pusakanya ada sabuk, jimat, itu ya apa itu? Ah itu dikeluarkan di malam Asyura itu, ditaruh di suatu tempat yang di bawahnya itu dibakari menyan.
apa? Kemenyan ya, dupa apa namanya? Iya. Jadi asapnya itu supaya kena ke pusakanya itu, Pak. Nah, kalau itu dilakukan, mereka mempunyai keyakinan ya pusaka ini akan menjadi mujarab gitu ya. Menjadi ya kadikjayaan yang berada di pusaka itu menjadi tinggi gitu. Semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, ini hati-hati, Pak. Iya ya, jadi hati-hati ini. Nanti kalau ada bahaya atau apa, pusakanya yang diambil, kerisnya yang diambil. Ada angin apa namanya itu, puting beliung, ambil pusakanya, dihadapkan ke angin itu. Itu ya. Begitu udah berhenti angin, tuh kan yakin dia dengan. Nah, ini hal-hal syirik ini semuanya ini. Alhamdulillah ya. Kalau ada di antara kita ya, kalau mungkin kalau kita anak-anak kita insya Allah tidak lah ya. Takutnya masih ada sisa-sisa orang-orang dahulu yang semacam itu, karena mungkin di antara kita pernah melihat hal-hal seperti itu, Pak. Nah, ini semua ini ya. Kemudian kalau hadis riwayat Al-Baihaqi ini masih ada yang meriwayatkan, sekalipun hadis ini diragukan tentang kesahihannya ya, diragukan kesahihannya ketika Nabi SAW mengatakan man wassa'a ala iyalihi wa ahlihi yawma asyura wassa'allahu alaihi fi sa'iri thanatih. Ya, ini banyak sekali, tapi ada juga yang mendhaifkan, ada juga yang mengingkarkan hadis ini, yang artinya siapa orang yang berluas-luas memberikan belanja terhadap keluarganya di hari Asyura, maka Allah berjanji akan meluaskan rezeki orang itu di tahun itu. Ya, kalau ini sih rasanya sekalipun misalnya ini bukan hadis, tetap aja bagus ya kan. Ya, keluarga senang, Pak, istri kita senang ya, di hari Asyura masih belanjanya 10 kali lipat. Wah, senang nggak kira-kira? Senang nggak kira-kira istri kita? Iya, senang gitu ya. Malah kalau tanya sama istri kita, wah hadis itu penting itu. Nah ya begitu, Pak. Ya karena dia penting dia ya. Ya, tapi hadisnya itu dipertentangkan, wallahu alam. Ya, misalnya hadis ini memang bohong, ya enggak masalah. Nah, di hari Asyura, apalagi kita sedang puasa, ya baguskan memberikan belanja, ya itu bagus-bagus saja. Ya, tapi andai kata tidak melakukan itu, jangan terus ada keraguan-raguan, kekhawatiran, oh berarti nanti rezeki saya akan seret di tahun ini. Jangan begitu juga. Iya, itu keyakinan kepada Allah, itu zon kita kepada Allah semacam itu nanti terjadi beneran. Makanya ya jangan semacam itu, Pak. Ya. Iya. Kemudian ada lagi di sini dikatakan, Pak. Orang, nah ini ya, ini tidak. Kalau ada yang membahas semacam ini sangat ditolak ini. Kalau ini dikatakan hadis. Ada orang di hari itu berdandan. Ya, cuman berdandan aja. Dan yang paling diutamakan berdandannya itu ini, apa namanya ini? Bukan apa, sifat apa namanya, Pak? Bukan yang di alis, bukan. Tapi di bawah mata. Yang bahasa hadisnya itu iktihal. Kalau orang pakai iktihal memang disunahkan, silakan saja. Itu setiap saat. Setiap saat laki perempuan disunahkan, Pak. Ya cuman tentunya ya jangan ada niat-niat yang lain-lain. Hanya syarat saja iktihal. Bahwasanya Nabi SAW lahir itu sudah dalam keadaan iktihal. Iktihal itu apa nama kitanya, Pak, ini? Sifat, ya bukan sifat, Pak, apa namanya? Bawah mata ini. Iya, ya. Di bawah mata itu ya, kan ada kan? Nah, itu silakan. Bahkan itu ada yang mengatakan insya Allah akan terpelihara mata kita itu, karena itu memang sunnatul Rasul. Itu silakan saja. Tapi kalau dikatakan khusus di hari itu, maniktahala yaumuhu lam yarmud dalikal am,
Siapa orang yang melakukan ya sifat mata itu, maka tidak akan sakit mata di tahun itu gitu. Itu hadisnya semacam itu. Ini ingkar ini kan? Banyak yang menolak ini. Wa man ightasala fihi lam yamrud. Orang yang mandi, niat mandi sunnah di hari itu tidak akan sakit di tahun itu. Nah, ini sangat di sini ya, bid'atun qabihah itu ya. Min wad'il kadzabin. Ini adalah orang-orang, katanya di sini dikatakan di hari Asyura semacam itu, min wad'il kadzabin, ini adalah orang-orang yang pembohong-pembohong terhadap hadis-hadis Nabi, mereka yang melakukan demikian. Iya, kemudian ada lagi Pak, ma usiba bihil Husain radhiyallahu anhu yauma Asyura. Kita maklum, kita tahu sejarah Sayyidina Husain yang terjadi, Sayyidina Husain yang terjadi di hari Asyura. Beliau dibantai ya. Nah, kemudian innama huwa asyhadatu dallati ala mazid rif'atihi wa darajatihi indallah. Itu sebenarnya kenapa kok terjadi di hari Asyura? Kok Allah takdir kejadiannya itu terjadi di Asyura? Di sini dikatakan itu sebenarnya syahadah adalah kesaksian yang menunjukkan atas tingginya derajat Sayyidina Husain indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ilhaquhu bidarajati ahli baitihi tahirin. Dan ini menunjukkan memang derajat, jadi menunjukkan dalil Pak, ditunjukkan oleh Allah bahwa derajat Sayyidina Husain ini betul-betul ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu silakan, tidak mengapa itu Pak. Tapi kalau ada orang memperingati, ini biasanya suka ada dia, kita lihat di suatu negara ya. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ketemu Pak, tapi kurang tahu juga karena di Indonesia ya pengikut Syiah itu ya masih ada tentunya. Ini biasanya dilakukan oleh kaum Syiah. Oleh kaum Syiah itu melakukan itu, asal sampai di Asyura itu mereka melakukan apa namanya Pak, bela sungkawa terhadap ya Sayyidina Husain yang dibantai itu. Dan mereka melakukan bela sungkawanya itu, mereka itu malah memukul-mukul dirinya gitu ya. Iya, sampai berdarah-darah itu. Disaksikan oleh banyak orang, jadi ditanya. Jadi di sana itu ditatar sebelumnya itu, siapa yang melakukan ini nanti keutamaannya begini. Wah, sudah berebut mereka. Karena semacam itu ya, berebut mereka itu. Ya, mereka akhirnya melakukan itu Pak. Jadi mukul-mukul badannya sendiri sampai luka, sampai berdarah-darah. Kalau ditanya kenapa? Biar merasakan apa yang dirasakan oleh Sayyidina Husain alaihissalam ya. Enggak, sebenarnya enggak demikian, enggak ada perintah semacam itu. Ya, kalau misalnya kita di sini dikatakan faman dzakara dzalikal yaumi masabahu fala yanbaghi an yashtagila illa bil istirja. Jangan melakukan sesuatu apapun kalau ingat di hari itu tentang apa yang terjadi kepada Sayyidina Husain radhiyallahu an, ya cukup kita istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita melihat dengan penjelasan ini, ternyata pembantaian itu menurut kita hina, ternyata mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sekalipun kita tidak akan mulia karena pembantaian tentunya ya. Hadirin rahimakumullah, justru malah menunjukkan kemuliaan beliau. Makanya cukup yang demikian itu ya, bil istirja, imtithalan lil amri wa ihrazan lima rattabahu ta'ala biqaulihi ta'ala ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Jadi kalau ada orang mendapatkan musibah dari Allah semacam itu salawat dari Allah, hadiah dari Allah, rahmat dari Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Makanya sebelum ayat ini, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ya cukup kita istirja saja semacam itu. Kalau mau berdoa baca Fatihah barangkali ya kepada Sayyidina Husain, untuk Sayyidina Husain ya silakan saja Pak. Tapi kalau melakukan hal-hal semacam itu tidak. Ya takutnya kita ketemu ya, namanya sekarang ini zaman share Pak ya, zaman expose ya, gampang sekali kalau di Baghdad besok itu terjadi semacam itu Pak. Ya kemudian dilihat oleh orang kita di sini, pengikut-pengikut kaum-kaum Syiah dimanapun di dunia misalnya, mereka tidak mustahil ikut, apalagi tahu tentang, mendengar tentang tataran-tatarannya. Kenapa melakukan itu? Pasti oleh mereka itu dikemas sedemikian rupa supaya ya banyak yang mau melakukan seperti itu. Takut ini yang terjadi Bapak Saudara sekalian rahimakumullah ya. Jadi itu tidak dibenarkan kalau ada yang semacam itu. Maka wa iyyahu thumma iyyahu an yashtaghila bi buda'ir rafidah. Maka waspadalah kalau harus sibuk melakukan hal-hal bid'ah yang buruk semacam itu. Nah, kalau itu boleh kita mengatakan yang demikian itu bid'ah yang buruk, Pak. Wa nahwuhum minan nababi wan niyahah. Jadi orang teriakan, jeritan-jeritan ya, semacam ketidakpuasan, ketidakterimaan terhadap musibah, takdir dari Allah, qada, ketentuan Allah dan sebagainya, itu tidak benar. Baik, id laisa dzalika min akhlaqil mu'minin, ini tidak pantas dan bukan akhlaknya orang-orang mukmin, orang-orang beriman seperti kita, tidak demikian. Ya, Pak, sudah mau masuk Isya itu ya. Ya. Udah masuk Pak? Oh ya, Masya Allah ya, baik. Ya mohon maaf ini nggak sampai kebahas lanjutan bahasan tazkiyatun nafsnya, tapi ya insyaallah pertemuan mendatang Pak, kecuali masih ada pertanyaan singkat barangkali Pak. Kalau ada singkat menunggu masuknya azan. Ya baik. Ya. Baik. Waalaikumsalam. Terkait dengan meninggalnya Sayyidina Husain itu, apa pernah saya mendengar bahwa Rasul pernah mensabdakan bahwa Sayyidina Husain itu akan meninggal di 10 Asyura. Itu benar nggak Ustaz? Iya, betul. Termasuk Profesor Dr. Abdul Qadir Al-Habsyi itu pernah bercerita itu. Beliau ahli sejarah. Jadi Nabi SAW dalam hadis itu sudah pernah mengatakan, ya, suatu saat Nabi sampai di tempat tersebut, Nabi mengatakan disinilah. Tapi bahasa beliau bahasa kinayah, bukan langsung Sayyidina Husain akan terjadi, bukan. Disebut suatu kemuliaan kepada anakku Husain itu akan terjadi di hari Asyura di tempat ini. Ya, itulah tepat sekali dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi disebut suatu kemuliaan. Makanya di sini Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali menyebutnya itu apa yang terjadi kepada Sayyidina Husain itu syahadah, itu kesaksian bahwa derajat beliau begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, membela agama Allah sampai mendapatkan penyiksaan semacam itu. Bayangkan ya, jelas kemuliaan luar biasa. Tapi itu memang pernah disabdakan oleh Nabi sebelumnya itu. Ya, menurut suatu riwayat Nabi sampai di tempat itu dan Nabi bersabda pada para sahabat pada saat itu, di tempat inilah anakku, cucunya Sayyidina Hasan Husain ini nggak pernah disebut cucu oleh Nabi, anak ya, selalu anakku ya, waladi Hasan, waladi Husain, itu selalu waladi. Jadi kalau kita kan cucu ya, ya kalau beliau menyebutnya bukan cucu ya. Beliau mengatakan semacam itu. Nabi SAW menyebut seperti itu. Nanti di tempat inilah anakku akan mendapatkan kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Asyura ya. Dan tepat sekali itu Pak. Ya Allah, bayangkan Nabi ya, seolah-olah kejadian itu sudah terjadi bagi Nabi, seolah-olah semacam itu. Tapi kan Nabi manusia, ya tetap manusia Pak. Kalau kepada Allah ya iya jelas sudah terjadi bagi Allah. Ya Pak, iya betul Pak. Terima kasih diingatkan itu ya. Alhamdulillah. Baik, silakan mungkin Pak kalau ada apa, sudah cukup? Cukup ya. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min khibatir raja' wa syamatatil a'da wa nuzulin niqmah wa zawalin ni'mah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.